Nah, teman-teman, sekarang aku ada di satu ruangan untuk bikin interview para juri-juri. Aku, ada Wita, nanti ada Ai juga akan bikin interview untuk YouTube web series Jakarta Fashion Week Model Stage 2020. Nah, sekarang para kru udah standby, sebentar lagi akan dimulai krunya dan kita akan didirect oleh Adit. Nah, lihat ya. Oke. Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Iya, betul. Misi JFW tahun ini kita selain di fashion, di modelnya juga kita mencari seorang model yang benar-benar berkarakter. Karena tahun ini kita lebih strict cara pemilihannya. Nah, kalau tahun lalu itu bisa siapa aja yang datang untuk audisi. Tapi yang kali ini kita benar-benar memilih yang paling qualified. Karena tahun ini kita benar-benar punya standar. Karena standarnya kita itu aslinya kan JFW itu kan standarnya internasional. Baik di fashion dan juga di modelnya. Karena menurut aku Jakarta Fashion Week itu sudah dilihat dari dunia. Dunia sudah melihat fashion di Indonesia itu standarnya sudah high-end. Dan modelnya juga banyak sekali yang go internasional. Nah, makanya di Jakarta Fashion Week kita mencari model yang benar-benar berkarakter, baik untuk nasional maupun internasional. Ya, seperti sekarang kita sudah menentukan tinggi dari model tersebut. Yang paling minimum untuk cewek itu 172, kalau untuk cowok 180. Jadi standar ini yang kita pakai untuk juga bisa nembus ke internasional. Kemudian kedua, selain kita melihat dari fisiknya, kita juga melihat dari outstandingnya model tersebut di atas panggung. Karena JFW selalu mencari karakter yang baru yang akan bisa dijadikan ikon di Jakarta Fashion Week. Untuk menjadi seorang model profesional itu harus mempunyai banyak karakter, harus banyak knowledge-nya juga tentang fashion, tentang model. Nah, challenge ini tuh semuanya yang akan mereka alami nantinya kalau mereka menjadi model profesional, baik di depan kamera, baik di belakang kamera, baik di backstage, baik di kamar ganti baju, baik di depan catwalk. Jadi semua challenge ini itu yang akan mereka hadapi nanti sebagai model profesional. Memang ini agak susah untuk mereka menghadapi challenge-challenge ini, tapi nanti kita bisa akan melihat bahwa mereka menerima challenge ini, mereka akan sudah siap untuk terjun menjadi model profesional. Membicarakan seorang model ya, memang tren model itu gayanya itu selalu berubah-ubah dan yang punya era masing-masing. Kalau kita balik lagi ke waktu pertama kali saya dulu start menjadi seorang fashion show director pada tahun 80, model itu lebih menampilkan dirinya dibanding koleksi desainer. Kemudian sudah mulai berubah ke tahun 90, sudah mulai membaca orang bahwa yang terpenting adalah koleksi bajunya dibandingin modelnya. Tapi kelebihannya pada waktu tahun dulu, itu tahun 80 sampai tahun 90 sampai masuk ke tahun 2000, model banyak mempunyai karakter. Mereka bisa membuild karakter. Tapi itu memang eranya, ya. Mereka dibikin bebas, lepas untuk menjadi diri mereka masing-masing. Nah, karena ini eranya sudah makin ke belakang, sudah mementingkan koleksi dari desainer, jadi model itu sebagai visual sebenarnya. Nah, makin tahun ke sini, model yang berkarakter mungkin tidak terlalu diperlukan. Yang lebih banyak diperlukan adalah look-nya. Karena kepentingan dari look itu sendiri yang bisa membantu mempresentasikan koleksi desainernya. Tapi saya selalu mengajarkan kepada model-model era sekarang bahwa karakter itu diperlukan. Jadinya saya mengcombine gaya model dulu dengan model sekarang, tapi mengikuti era yang zaman sekarang. Yang paling penting adalah model tuh sekarang harus mempunyai karakter. Walaupun kadang-kadang karakter itu tidak bisa dibangun terlalu banyak karena kalau kita membuat karakter terlalu banyak di depan panggung, koleksi dari desainernya tidak akan terlihat. Jadi sekarang itu harus 50-50 antara model dan koleksi dari desainer sendiri. Tapi the most important, mereka harus mempunyai karakter. Nah, udah selesai tadi interview buat syuting JFW web seriesnya para juri. Dan sebentar lagi kita akan syuting
untuk penampilan 3 juri di web seriesnya. Kita akan jalan dari awal sampai lorong ujung bersama dengan para finalis ikonnya. Nah, pengen tahu kan kayak apa? Nanti saksikan ya. Nah, tadi udah kita syuting untuk opening number para juri. Nanti sebentar lagi kita akan syuting bersama dengan finalis. Oke, pengen tahu kan kayak apa nanti gayanya? Ya udah, nonton aja ya. Hai teman-teman, aku sekarang udah sampai di Hotel Aston Kartika, di mana para finalis Icon JFW 2021 sedang memulai syuting untuk opening yang bisa saksikan sekarang. Nah, ini para finalis-finalisnya. Hai models. Ready for JFW Icon 2021? Oke, go ahead. Move. Nah, jadi mereka setelah ini akan ada persiapan untuk challenge yang pertama yang ada di Neo Soho. Nanti kita saksikan ya. Tapi sebelum itu saya juga mau ngasih tahu sama teman-teman bahwa program ini akan terjadi 5 hari ya. Dan setiap harinya mereka akan mempunyai challenge yang berbeda-beda. Nah, challenge ini akan menentukan mereka yang akan menjadi ikon JFW 2021. Aku exciting banget karena mereka itu datang dari berbagai daerah dengan berbagai tipe, dengan berbagai look. Ada yang matanya sipit, ada yang matanya belok, ada rambutnya pendek, ada kulitnya hitam, ada yang kulitnya putih. Jadi semua benar-benar beragam. Nah, ini sepertinya kita para juri akan mendapatkan kesulitan yang berat banget nih, karena finalis yang tahun ini tuh benar-benar mereka semua stunning, saingannya berat banget gitu. Tapi mudah-mudahan kita akan menemukan ikon JFW 2021 untuk tahun ini ya. Nanti kita saksikan challenge semuanya. Nanti kita dimulai dari challenge yang pertama hari ini. Oke, see you later. Nah, sekarang ini akan nanti scene-nya adalah welcoming si kontestan sama teaser ke challenge. Iya. Udah gitu doang. Selamat datang di Jakarta, dan sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menjadi 12 finalis JFW 2021 Icon. Dua orang ini harus membuktikan bahwa mereka bisa melewati semua challenge dengan baik. Nah, barusan udah selesai kita pembuatan opening number para judges dan finalisnya. Seperti kayak tadi, seru banget. Nah, nanti tinggal lihat ya hasilnya seperti kayak apa untuk opening number web series Icon Jakarta Fashion Week 2021. Oke, so sekarang sebentar lagi kita akan menuju ke challenge yang selanjutnya. Nah, pengen tahu kan seperti kayak apa? Nonton ya. Nah, teman-teman, kalau tadi bisa lihat, menurut aku sudah mulai kelihatan yang stunning. Oke, ini belum berakhir karena challenge-nya baru akan kita mulai yang pertama. Nah, pengen tahu kan seperti kayak apa challenge-nya? Ya udah, kita ikuti ya sekarang. Nah, aku sekarang udah sampai di Neo Soho dan sebentar lagi akan ada challenge yang pertama, yaitu self-styling. Nah, pengen tahu kan seperti kayak apa challenge-nya? Aku juga penasaran nih, pengen tahu nih finalisnya seperti kayak apa sih nanti mereka melakukan challenge yang pertama. Semoga challenge yang pertama ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, sekarang kita nonton yuk. Kalian, this is gonna be creativity day for you guys. Terus nanti disambut sama Mas Ais. Nah, sekarang udah akan mulai untuk opening para juri bersama dengan juri tamu Ella Dimitri. Kita akan bikin opening untuk masuk ke challenge yang pertama. Today is going to be a very creative day for you, so you better be ready. Kalau model itu harus outstanding, jadi kalian udah tahu karakter yang kalian sekarang bikin untuk self-styling kalian itu akan menjadi karakter kalian nanti di atas panggung. Outernya juga oke kan? Maksudnya dari yang bisa dibilang very simple ini, terus begitu ini langsung kayak berubah gitu bawahnya ya. Nah, udah selesai syuting challenge kita yang paling pertama tadi. Dan kita udah ngeliat mereka gimana self-stylingnya mereka masing-masing, seru banget. Kira-kira siapa sih dari tim masing-masing ini? Kita ada 4 tim.
yang paling outstanding, yang paling kerjasamanya paling oke, dan juga kita akan bisa lihat di foto nanti selfie-nya mereka tuh kira-kira yang paling oke yang mana gitu. Penting banget sebenarnya. Kamu adalah yang terlemah di challenge ini. Kabar buruknya adalah, nah teman-teman, sebentar lagi akan ada penjurian, pengumuman siapakah yang akan dieliminasi challenge yang pertama dan hari yang pertama. Nah ini aku sudah ada cue card-nya. Nggak boleh lihat. Kita saksikan ya, siapakah yang tereliminasi pada malam hari ini. Ini saya amazed sama tim 1 ya. Saya ngelihat kalian benar-benar secara totalitas menjalankan challenge kalian. Harusnya kalian bisa lebih jeli untuk bisa ngelihat situasi. Jadi kalau kamu mau selfie dengan gaya kamu seperti kayak gitu, kamu mesti lihat juga background-nya, apakah background itu cocok atau enggak. Jadi ini sebenarnya secara berdiri pose oke, tapi secara background nggak oke. Tim 1, setelah kita berdiskusi, yang akan tereliminasi malam ini adalah tidak ada yang tereliminasi. Jadi kalian akan lanjut dengan challenge selanjutnya. Langsung aja kita panggil tim 2 kali ya. Saat memilih barang, kalian memilih kacamata. Dan menurut saya sebenarnya kacamata itu terlalu biasa. Dan kalian harusnya bisa lebih stand out lagi dengan pilihannya kalian. Oke, baiklah. Kami bertiga memutuskan yang akan tereliminasi pada malam hari ini. Kalian semua lolos dan tidak ada yang tereliminasi. Go! Langsung saja kita panggilkan tim yang berikutnya, yaitu tim 3. Silahkan masuk. Dan langsung saja saya akan mengumumkan siapa yang akan tereliminasi pada malam hari ini. Dengan berat hati, kami memutuskan bahwa yang akan pulang pada malam hari ini adalah maaf, kalian semua lolos. Saat memilih barang, kalian memilih monochrome style. Yang menurut saya sebenarnya monochrome style itu udah lewat masanya. Tapi kalian memadu padankannya tuh oke banget. Saatnya kami memutuskan. Tim 4. Maaf sekali, kalian semuanya lolos. Nah, tadi kita udah lihat bahwa malam ini tidak ada yang tereliminasi. Mereka akan continue, tapi selanjutnya besok akan ada tereliminasi. Dan mereka besok akan melakukan challenge photo sessions masing-masing dan kemudian juga challenge acting. Jadi mereka nanti semuanya akan belajar acting untuk bisa tahu kira-kira bisa berakting ke depan kamera. So, sampai ketemu lagi besok. Bye. Models, kalian harus bersungguh-sungguh pada challenge kali ini. Karena bisa dipastikan seperti yang kami bilang kemarin bahwa hari ini akan ada 2 orang yang akan tereliminasi. Nah, hari ini kita adalah challenge yang kedua, di mana challenge yang kedua ini mereka harus bisa berakting di depan kamera dan nanti guest judge-nya adalah Samuel Rizal. Nah, hari ini sebelum kita akan syuting masuk ke challenge yang kedua, kita akan ada training dulu. Samuel akan memberikan cara acting gimana depan kamera dan kita akan memantau ya para juri siapakah yang berpotensi untuk menjadi seorang aktor. Nah, mau lihat kan seperti kayak apa? Sebentar lagi kita mau mulai ya.
Dia tuh kamu jalan ngadepnya begini, ngeliat terus udah mau sampai kira-kira. Nah, boleh kamu lihat sebentar, langsung gitu. Ada yang namanya Amos. Siapa yang namanya Nikita? Kalau secara vokal dan ekspresi muka, acting tuh harus benar-benar dibedain sama modeling. Kalau modeling kan kamu into one expressions dan fine, orang ngelihat kamu pakai bajunya. Tapi kalau di acting itu memang benar-benar harus gesturnya. Kayak tadi kamu ngomong marah misalkan. 10 menit lagi, tolong dong Mbak. Sebentar Oke, aja. coba. Anyone can do better than this. Dimasukin ya maskernya. Oke, Douglas, good job. Nah, ini bukan challenge yang sebenarnya. Challenge ini adalah challenge yang kedua. Kalian harus foto dengan gaya I'm in love. Oke, challenge kita mulai dari sekarang. Sam nih kalau ngeliat yang tadi nih ya, si para finalis nih ya, gimana sih kamu ngelihatnya kalau mereka berakting gitu? Apakah mereka punya chance untuk bisa jadi seorang aktor nantinya? Atau kayak gimana? Dari 3 tadi semua ada chance karena udah nangkep tadi yang aku maksud. Jadi situasinya gini ya, lagi mau bayar, dimarahin Mas Ai sama Mas Panca. Jadi dia udah masuk ke sini gitu. Jadi secara nalar harusnya bisa. Karena kalau kita mau ngomongin situasi, kita pancing dialog. Kalau emang dia nggak bertalenta, dia bakal Dia diem aja ya. Ya, betul. Bisa nggak kasih tips buat mereka sama kasih masukan kira-kira apa sih yang mesti disiapkan bagi seorang model untuk bisa menjadi seorang aktor gitu? Kalau fokus tetap into karakter tetap, karena nggak bisa disamain. Misalnya aku main film sama jalan di runway itu nggak bisa. Oke. Tapi benang merahnya 2 itu, fokus sama menyelami atau mendalami bidang tersebut. Jadi kalau dilihat nih ya, si Brian itu dia memang bisa berubah-berubah ya, kayak banyak gaya ya. Terus ada sensualnya, terus kayak dan lentur ya. Terus dia juga nggak takut ya. Iya. Nah kita sekarang lihat Gea kayak apa. Boleh sensual tapi jangan terlalu sensual. Ingat, edgy. Matanya lebih tajam, matanya lebih tajam. Kita sekarang lihat ini. In love, in love. Itu yang kamu harus gali. Ketemu sama cowok yang kamu senang, yang kamu cintai gitu. Kamu bayangin sekarang kamu ketemu cewek, ini ceweknya udah dambaan kamu dari lama lah. Jangan terlalu fierce ya, jangan terlalu fierce, jangan terlalu strong. I'm in love with AG. Coba kamu lebih romantis gayanya. Dava, kamu lagi jatuh cinta. Jatuh cinta. Pelan-pelan satu-satu. Jangan terlalu seksi, jangan terlalu seksi. Jangan terlalu seksi. Kamu jadi diri kamu aja. Ketemu sama ceweknya depan mata, terus kamu mau ngomong sama cewek ini lebih kalem, lebih kayak umur kamu lah. Umur kamu kan 15 tahun. Nah, itu 15 tahun gimana sih? Nice. Ini nice. Ini bagus, santai aja. Kamu bayangin kamu ketemu sama cowok yang kamu senang banget dari lama misalkan, terus kamu mau ngomong sama dia kalau ini gue cinta sama lo gitu. Kamu ngebayangin pokoknya kamu ketemu sama cewek yang kamu senang banget, yang kayaknya di hati tuh sampai mentok gitu. Nah, oke, good. Lagi ngebayang-bayangin aja sambil senyum. Aduh, ngebayang-bayangin jalan sama dia berdua gitu. Kayaknya romantis sama ketawa, ya. Kamera tuh nggak harus lihat itu kamera bisa kemana-mana ya. Kamu waktu lagi bergerak, kamu pose, itu kamu kayak ngomong sama cewek yang kamu senang. Ya, jangan sensual ya. Normal biasa aja, kayak kamu gimana sih kalau ekspresinya senang sama cewek, misalkan. Nggak usah terlalu pose juga nggak apa-apa. Ya, gitu. Oke.
Sambil lihat kamera kamu ngebayang-bayangin kayak ngomong sama ceweknya gitu. Gue jatuh cinta nih sama lo. Nuzla ingat ya, I'm in love, tapi kamu gayanya gaya kamu yang umurnya masih 16 tahun. Kamu kalau jatuh cinta seperti kayak apa? Ya? Mau kontestan kan tadi udah menunjukkan kemampuannya masing-masing, di mana kita challenge mereka untuk bisa berfoto. I'm in love with edgy style. Kira-kira gimana? Ya. Ada yang gesturnya oke tapi belum bisa deliver, ada yang dengan gestur dikit aja tapi ekspresinya bagus dia udah bisa deliver. Tapi karena memang kalau bisa dibilang ekspresi ya, I'm in love sama edgy style itu kan completely beda dan itu susah, itu makanya challenge-nya di situ. Dia bisa mengekspresikan dengan gayanya dia, dengan umurnya dia kalau lagi in love seperti kayak apa kan. Maka tadi kan dibantu dengan musik dan kita juga membantu dengan directions kan. Ini harus kayak gimana, ini harus kayak gimana, harus kayak gimana. Dan tapi kalau kita lihat ada beberapa yang salah mengartikan, jadi jadinya sensual. Iya itu dia. Tapi juga ada beberapa yang awalnya nggak mengerti, baru kita directions dari mulai tengah ke belakang. Oh dia mulai tahu kalau I'm in love tuh seperti kayak begini gitu. Tapi ada juga sih yang dari pertama sampai terakhir kayaknya nggak masuk-masuk gitu di sini. Padahal gitu. kita udah berusaha mengarahkan ya semuanya, tapi ya nggak dapat. Dan sepertinya kita sebagai juri udah tahu ya kira-kira siapa nih kayak yang akan tereliminasi. Nah ini Samuel Rizal. Terima kasih udah bisa hadir sebagai guest judge ya. Mas Pancawita, Sukses selalu. Pamit dulu ya. Ya, thank you Sam. Sukses. Bye-bye. Tadi kita udah melihat kurang lebih gimana sih mereka berpose, ekspresi sesuai dengan tema. Sebagai model, kita harus tahu sekali tema yang akan dibuat seperti apa, direction yang akan dibuat seperti apa. I'm in love itu berarti aku jatuh cinta. In edgy style. Nah, edgy style ini kan gaya anak muda ya. Gimana sih cara mengekspresikan diri dengan jatuh cinta sebagai anak muda, tapi dibawa in fashion way gitu. Nah, sebentar lagi akan ada eliminasi. Satu cewek dan satu cowok, dan kita akan bisa tahu siapakah kira-kira yang akan tereliminasi. Ini oke, ini enggak banget. Aduh, ini juga enggak. Ini ya, ini lebih lagi, aduh. Baiklah, kita akan panggil saja 4 model ke dalam ya. Yang pertama, Brian. Nah, kalau tadi bisa dilihat, kamu awal-awalnya agak kurang dan completely out of the concept gitu. Kemudian baru kita direct, baru kamu mulai mengerti. Nah, hanya foto ini yang terdelivery yang dengan maksud konsepnya kita. Jadi kamu bisa mengerti ya maksudnya gimana. Lanjut yang berikutnya adalah Rizal. Menurut saya kamu pose dengan ekspresi itu bagus, tapi untuk tema ini itu tidak sampai message-nya. Sampai akhirnya dipasangin lagu dan saya mulai mendirect kamu dengan kata-kata, gimana kalau kamu misalkan lagi jatuh cinta, terus kamu lagi membayangkan. Nah ini yang keluar adalah seperti kayak gini. Ini ya udah paling terbaik. The rest nggak sama sekali. Oke, lanjut yang ke berikutnya adalah Maria. Aku bisa ngeliat dari pertama sampai terakhir kamu terlalu dewasa. Kamu dari mulai sekarang harus sudah bisa belajar bahwa kamu adalah anak muda. Jadi jangan terlalu jadi lebih sensual sama seksi gitu. Sementara kamu nggak ke situ gayanya. Agustina, kamu ada kendala apa? Ini kalau aku lihat tadi ya, Agustina, kamu dari fotonya ini bisa kelihatan kalau kamu tuh kayak mikir, bukan kayak orang I'm in love. Kamu masukin dalam hati baru kamu mikir. Jadi jangan kamu baru mikir di
lokasi. Karena pressure-nya tuh memang lebih berat di lokasi karena ada kita-kita. Kemudian kamu bisa terjadi seperti kayak gini tuh karena ada directions dari kita. Look kamu edgy, look kamu fierce, tapi tidak bisa selalu all the time dengan gaya look yang fierce dan edgy-nya kamu. Jadi kamu harus bisa merubah sedikit sesuai dengan konsep. Itu masukan dari saya. Oke, tim 1. Setelah kami berdiskusi, yang akan tereliminasi malam ini adalah tidak ada yang dieliminasi. Jadi kalian bisa continue dengan challenge selanjutnya. Sekarang saatnya penjurian. Dari 2 menit yang diberikan, kami telah memilih satu foto yang paling terbaik dari kalian. Yang pertama kita bisa lihat Gea. Di sini saya melihat kamu bisa mendelivery dengan baik. Tapi, yang pertama aku ngelihat kamu belum bisa tahu maksudnya apa sih I'm in love ini edgy fashion way gitu. Tapi setelah kita kasih directions, kamu bisa menggunakan semua posisi, semua blocking yang tidak hanya di satu tempat, dan kamu juga tiba-tiba out of the box, kamu bisa buka sepatu. Foto-foto inilah yang paling terbaik yang kita pilih. Jadi, good, kamu udah bisa mendelivery dengan konsep yang kita mau. Selanjutnya, Cikita. Terus terang saya bingung sama kamu. Dari pertama sampai terakhir, kamu hanya menunjukkan bahwa kamu adalah model. Kamu nggak mendengarkan directions yang kita teriakin ke kamu. Kekurangan kamu cukup lumayan banyak, tapi foto ini yang paling oke di antara foto-foto yang lain. Jadi kamu harus bisa mencoba untuk belajar bagaimana mendelivery gaya sesuatu yang kita berikan. Selanjutnya, Nuzula. Nuzula ibaratnya kamu 11-12 sih sama Cikita. Dari mulai pertama sampai terakhir kamu juga nggak ngerti yang namanya I'm in love. Yang kamu pikirin adalah gimana caranya supaya bisa pose seperti kayak model tapi jatuh cinta. Itu yang kamu ulang terus, kamu ulang terus sampai akhirnya cuma ada satu foto ini aja. Dan kamu memang perpindahan pose dari satu ke satu itu kayak kurang jelas gitu. Jadi kamu harus bisa belajar sekarang maksudnya seperti kayak apa ya. Kamu juga salah satu yang tidak bisa mendelivery maksud dari I'm in love itu. Kamu di sini cakep, di foto keren, tapi kamu dari awal sampai terakhir cuman menggunakan kecakapan kamu sama kekerenan kamu aja. Kita nggak ngelihat kamu di situ berekspresi seperti I'm in love. Jadi kamu harus sudah bisa mulai mempunyai karakter lain lagi yang tidak karakternya seperti kayak kamu. Yang tereliminasi malam ini adalah Nuzula. Nuzula, maaf kamu harus pulang pada malam hari ini, dan selamat Cikita dan Amos, kamu bisa lanjut. Oke, 4 orang yang berikutnya silakan masuk. Dari 2 menit yang diberikan, kami memilih satu foto yang paling terbaik dari kalian. Yang pertama adalah Douglas. Douglas, kamu tadi mendapatkan award ya dari Samuel bahwa kamu adalah salah satu yang aktingnya paling bagus dari tadi ya. Tapi di sini saya melihat itu jadi kayak confidence-nya kamu yang berlebihan. Menurut kita, foto yang terbaik dari semuanya yang bisa menyampaikan itu adalah foto ini. Ya, jadi ini yang kita cari. Bukan overnya, tapi naturalnya. Selanjutnya, Dava. Dari semua foto cuma ada satu yang menurut kita paling bagus. Tapi ini pun tidak mendelivery bahwa kamu jatuh cinta. Dari pertama sampai terakhir yang kamu pikirkan adalah kamu hanya pose. Tapi itu bukan yang kita mau. Yang kita mau adalah kamu mendelivery jatuh cinta sama seseorang, entah siapa itu, dideliverikan secara natural. Nah, ini yang paling natural menurut saya. Jadi kamu harus tahu itu. Kamu harus membedakan
ekspresi yang natural sama ekspresi yang memang kita buat seperti kayak apa. Oke, Lung. Saya nggak ngerti kamu dari awal sampai terakhir, ini maksudnya kamu in love-nya di mana ya? Saya nggak ngerti kamu in love sama siapa, apa bayang-bayang, atau sama kamera, atau sama siapa. Kamu usahakan sekarang adalah senatural mungkin, jadi tidak ada yang namanya sensual expression. Fierce boleh, tapi kamu harus tahu, ini adalah I'm in love, tapi dengan cara dan gaya kamu gitu. Oke, kita lanjut ke Raihan. Raihan, kalau aku lihat dari pertama sampai terakhir, kamu nggak tahu mau ngapain. Mau dibilang gaya I'm in love, juga enggak. Mau dibilang gaya ganti-ganti pose, juga enggak. Nah, ini foto yang paling terbaik cuman ini. Tapi saya juga nggak lihat, nih kamu bengong, apa ngeliatin siapa, apa in love sama siapa, kayak nggak jelas gitu. Jadi kamu harus bisa tahu, dan kamu harus bisa benar-benar kuat gitu, mengekspresikan sesuai dengan yang kita kasih tahu. Oke, baiklah. Lung, selamat kamu lolos. Raihan, mohon maaf kamu harus pulang pada malam hari ini. Jadi kita udah siap sama tantangan selanjutnya ya. Jadi kita harus ready pokoknya. Oke, kita akan menemukan icon JFW 2021 ya. Oke. Dengar ya, ini kalian adalah the new upcoming top model Indonesia, jadi kan harus tahu ya. Good job. Oke, berpelukan, berpelukan, berpelukan. Nah, udah selesai eliminasi yang kedua. Ya, kalau kemarin tidak ada yang tereliminasi, tapi hari ini ada yang tereliminasi, yaitu Nuzula sama Raihan. Tapi nggak boleh bersedih. Ini semua adalah pembelajaran ya. Mereka sekarang lagi, ya lihat tuh, lagi sedih-sedihan gitu. Biasanya kan sama-sama. Aku juga sedih, ada yang tereliminasi. Tapi kita harus mencari JFW Icon 2021 nantinya. So, sampai ketemu dengan challenge yang selanjutnya. Bye. Oke, jadi dia ngambilnya begini ya. Lurus sana. Berarti dia berakhir benar di sini nih. Nah, hari ini adalah hari yang ketiga dan para finalis Icon sudah tersisa 10 ya, karena 2 udah dieliminasi kemarin. Sebentar lagi kita akan training catwalk. Untuk persiapan challenge yang ketiga adalah catwalk. Ya, challenge ketiga. Jadi nanti mereka di sini, aku akan lihat gimana cara mereka berjalan, gimana cara mereka pose, ya. Tapi aku akan lepas sama mereka supaya mereka bisa tahu kira-kira punya karakternya seperti kayak gimana, terus jalannya mereka mampu atau enggak. Nah, itu yang nanti akan dinilai. Go, one. Move back. Fast, long step fast, power, energy, confidence. Nah, tadi udah selesai, aku training sama mereka ya, Zonia ya. Top 10. Tapi memang kalau seperti biasanya, gue kan ngasih tau mereka dengan bisa detail. Sekarang gue nggak mau ngasih tau mereka, karena ini justru tantangannya. Ya oke. Exciting, pokoknya kita nanti di Trans City ya. Yuk.
Nah, sekarang kita akan mulai challenge yang ketiga, yaitu mereka akan jalan di antara orang-orang di sini. Mereka akan turun dari eskalator, nanti mengikuti directions yang sudah diada. Nah, challenge yang sekarang ini, saya cuma ngasih tahu directionnya sekali, mereka harus bisa menghafal kira-kira mau kemana tujuannya. Nah, sekarang kita lihat sebentar lagi ya. Move! Pose! Move! Udah selesai tadi ya penampilan 10 finalis Icon JFE 2021. Mereka benar-benar transform ya dari latihan yang tadi sampai di sini. Tapi memang ada beberapa yang masih ada kurang, tapi paling enggak ada progresnya dari waktu kita latihan sampai sekarang di sini. Di sini mereka memang pressure-nya tuh lebih tinggi gitu seperti tadi dilihat. Nanti kita bisa tahu ya kira-kira siapa ya yang akan tereliminasi, siapakah yang akan paling terbaik di sesi challenge catwalk ini. Oke. Nah, sebentar lagi kita akan eliminasi di challenge yang ketiga. Nah, pengen tahu kan siapa yang kira-kira tereliminasi? Pokoknya kita lihat sebentar lagi ya. Please welcome Ivan Gunawan. Hai. Baik, senang banget aku bisa diundang ke sini. Gimana nih menurut Ivan Gunawan nih mereka? Saya melihat kalian, to be honest, as a Indonesian fashion designer, seru. JFW punya wajah-wajah baru, wajah-wajah yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Tapi kalian malam hari ini stunning banget pakai koleksi saya. Baiklah models, kami sudah memilih 2 orang finalis terbaik pada hari ini. Namun ada 4 orang yang kami anggap paling lemah. Alasannya adalah kalian tadi sepertinya kayak kurang maksimal dan kayak kurang ada energinya gitu. Masih kayak kurang ya menurut aku ya, kalian mendeliverinya style edgy tersebut. Nah, dia adalah Belum. Yang kedua, Cikita. Dan yang ketiga, Amos. Yang terakhir, yang keempat, Maria. Kalau menurut aku, lu setelah pakai topi, kamu justru jadi kelihatan edgy loh. Dibandingin kita lihat kamu sekarang. Tapi waktu tadi dia lagi jalan, menurut saya itu satu-satunya yang kurang edgy langkahnya. Jadi kita udah dapat ya, kira-kira. Oke? Kalian berempat mempunyai kelemahan yang sama. Dan itu benar-benar menjadi penilaian buat kita yang pada akhirnya kita memilih kalian adalah 4 yang terlemah. Yang tereliminasi adalah Cikita. Dan yang pulang pada malam hari ini adalah Lung. Maaf, kamu harus pulang pada malam hari ini. Dan selamat kepada Amos dan juga Maria, kalian lolos sampai ke babak berikutnya. Nah, udah selesai tadi sesi eliminasi pada malam hari ini. Lung dan Cikita yang harus keluar dari kompetisi ini. Tersisa ada 8 finalis, yang 88 ini menurut saya udah paling terkuat. Jadi ini benar-benar kayaknya makin berat pekerjaan kita sebagai juri karena 4-4-nya itu stunning. Di depan kamera juga bagus. So, kita akan continue dengan challenge berikutnya besok. Lihat ya. Thank you ya, Kak. Kamu belajar lagi ya? Iya, Kak.
Yang kamu harus perbaiki adalah kamu harus bisa lebih ada energinya, ya. Nah, sekarang kita akan mulai mau syuting untuk challenge yang keempat ini, yaitu challenge-nya mereka akan foto couples di rooftop yang banyak angin, yang banyak debu, dan banyak banget rintangannya. Mulai sekarang ya. Model, perlu kalian ketahui bahwa challenge hari ini sudah mendekati challenge final. Jadi, kalian harus melakukan yang terbaik kalau kalian nggak mau dieliminasi. Akan lanjut ke challenge selanjutnya, yaitu adalah foto couples. Nah, di sini mereka harus mempunyai chemistry antara pasangan masing-masing supaya bisa menghasilkan foto yang bagus dan oke gitu. Karena di JFW Icon itu nanti campaign-nya mereka akan berpasangan. Nah, ini memang challenge yang susah banget untuk menyatukan chemistry. Nah, kita akan bisa lihat nih kira-kira siapa sih yang paling oke. Models, disinilah tempat kalian akan berfoto. Oke, semangat models, do your best. Siap belum? Siap. Oke, menurut mereka udah belajar banget. Nah, mereka tuh kaget tempatnya waktu latihan tuh nggak seperti kayak begini, cuman kayak di bangku-bangku aja. Tapi kayaknya sih mereka benar-benar exciting ya. Mudah-mudahan oke ya. Itu barusan yang couple pertama. Sekarang couple selanjutnya adalah Rizal dan Gea. Ini kita coba lihat ya, Rizal sama Gea. Kalau kapal yang ini lebih mantap dari yang tadinya ya. Nah, sekarang kita akan masuk kapal yang selanjutnya, yaitu Maria sama Brian. Go! Again! Ya, oke, good. Oke, nice. Jump! 3, 2, 1, stop! Paling the best. Jadi kita cocok ya memilih couple ini. Oke, ini hanya untuk secret di sininya aja. Oke. Tapi kita lihat nanti hasilnya kira-kira bagus nggak sih? Oke, kita lihat couple yang terakhir ya. Ayo pikirin lagi yang lebih daripada itu. Explore ya. Explore, lebih energik, lebih energik. Baiklah, kita panggil aja semua modelnya ya. Oke. Models, masuk. Oke, karena semuanya sudah ada di sini, jadi kita bisa masuk dari foto yang couple pertama. Yang pertama adalah Agustin dan Amos. Agustin, tadi saya ngeliat kamu di lokasi agak terlalu banyak mengatur. Jadi sampai akhirnya kamu juga nggak fokus sama apa yang mau kamu lakukan. Kalau Amos, karena kamu diatur, terus kamu juga sepertinya nggak punya pendirian, ya jadinya kamu juga bingung. Itu yang membuat kamu kayak lost. Oke, kita langsung sambung ke couple yang kedua, Maria dan Brian.
Maria, kamu oke, tapi kamu selalu lupa, selalu buka mulut all the time di ekspresinya. Tapi saya mau tambahkan juga untuk Brian, bukan berarti kamu udah oke, tapi kamu juga masih ada sedikit kekurangan. Kamu harus bisa belajar untuk merubah ekspresi. Oke, next couple. Dava dan Douglas. Douglas, kalau bisa dilihat kamu fotogenik, kamu kamera face. Tapi kalau saya lihat proses pemotretan tadi, kamu lost. Dava, menurut saya, kamu punya background sebagai penari, tapi harusnya tidak dibawa movement penari kamu di dalam foto session sebagai model. Oke, next couple. Gia dan Rizal. Kalau saya pribadi melihat ya awalnya memang harus butuh pemanasan ya. Terlihat abis itu kalian berdua sudah mendapatkan chemistry. Namun memang Rizal harus dapat mengimbangi partnernya, saling berkomunikasi untuk menentukan pose atau gerakan. Jadi kelihatannya seimbang. Oke, jadi bisa lanjut. Ya, Oke. baik. Dava, Agustina, Maria, Gea, silakan maju ke depan. Dan yang pulang pada malam hari ini adalah Dava, kamu lolos, dan Gea, kamu harus pulang pada malam hari ini. Sekarang giliran kalian berempat, Brian, Amos, Douglas, Riza. Dan harus ada yang pulang pada malam hari ini. Rizal, kamu harus kembali lagi besok di sini karena kamu lolos. Mohon maaf, Douglas, kamu harus pulang. Selamat, kalian adalah 4 besar finalis Icon JFW 2021. Gimana kalau kita ke sana, kita samperin mereka? Semoga ini bisa menjadi pelajaran buat para finalis yang tidak lolos, menjadi satu pengalaman yang bisa tidak terlupakan buat kalian, gitu ya. Semoga kalian akan menjadi yang lebih baik nantinya. Sama-sama. Terima kasih ilmunya, Kak. Nggak boleh sedih. It's okay. It's okay. Jadi itu saya juga jadi kesedih ya. Jadi memang berat buat kita untuk melepas 4 orang yang menurut kita, 4 finalis ya, yang menurut kita itu termasuk yang kuat. Tapi yang tersisa 4 finalis lagi, yaitu Brian, Rizal, Dava, dan Maria. Dan semoga mereka bisa menampilkan secara maksimal nanti sesi pemotretan challenge yang paling terakhir. Oke, kita lihat lagi aktivitasnya besok ya teman-teman. See you tomorrow. Sekarang udah sampai di pelataran kota di daerah Senayan. Kita akan ada photoshoot challenge buat para finalis Icon JFW 2021 yang sisa tinggal 4. Kita lihat top 4-nya dan mereka akan melakukan photoshoot nanti di tempat terbuka gitu. Ada photoshoot lagi ya setelah itu? Enggak.
Nggak ada lagi. Itu Udah final. Oh, habis udah itu langsung- mendekati. Iya, jadi begitu azan zuhur berkumandang kita sudah mengetahui Siapakah? Oke. Nah, aku Siapa gini? exciting. Besok, ya, Bagi. Kita tunggu aja persiapannya semua ya. Oke. Sekarang kita mulai mau syuting untuk juri dan ada nanti kita juga akan mengundang fotografer. Nah, sekarang situasinya di sini ini jam 5.30. Sebentar lagi akan kita mulai syutingnya. Hari ini adalah hari yang paling bersejarah untuk kalian. Dan 2 terbaik akan menjadi Jakarta Fashion Week 2021 Icon. Models, di antara kita sudah hadir juga seorang fashion stylist, yaitu Yolan Handoko. Dan untuk mewarnai challenge hari ini, kita juga akan menghadirkan seorang fashion photographer yang sangat terkenal, muda, cantik. Dia adalah Nicolin Patricia. Hai Nicolin, apa kabar? Hai Nicolin. Dan kalian hari ini akan ditantang untuk melakukan photoshoot di saat sunrise. Dan karena sunrise waktunya terbatas, maka kalian sebagai model harus dapat memperkirakan ketepatan waktu dan juga ketepatan pose. Sekarang kita akan ada photoshoot bersama dengan Nicolin ya. Mereka akan dipasang-pasangkan, nanti pasangan juga akan diganti-ganti. Nah, kita akan bisa ngeliat gimana sih kalau mereka secara chemistry untuk diganti pasangannya. Kalau mereka dasarnya kuat, mereka akan tetap kuat masing-masing. Dua, satu, go. Sekarang kita mau lihat gimana sih Kak diganti pasangannya. Iya. Gimana, udah siap? Langsung Oke. Good. 3, 2, 1. Good job. Oke. 2, 1. Tadi kita kan udah lihat secara couple nih. Kita pengen lihat secara personality mereka masing-masing nih. Gimana Yes. kalau menurut Nicolin kita akan foto mereka satu-satu ya? Nanti bisa tahu apakah benar nih pilihan kita secara couple, chemistry-nya udah oke, tapi secara individual dia kuat banget apa enggak gitu. Berikutnya adalah Dava. Riza. Good. Start, dia udah tahu gitu mau ngapain. Yang dua itu kayak masih, aduh. So, kita ready untuk persiapan selanjutnya, untuk menuju ke penjurian nanti ya. Iya. Review keseluruhan ya. Iya. Oke, so ready? Kita bisa langsung ke sana? Yes. Go. Kalau si Rizal, akankah dia bisa mengeksplor lebih daripada yang sekarang ini atau enggak gitu? Ini selain ada guest judge Nicolin dan Yolanda, kita juga akan kedatangan judge yang satu lagi yang sangat luar biasa. Please welcome Editor-in-Chief Majalah Dewi. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Iya, tadi di bawah ini. Panca Makmun Channel. Panca Makmun Channel.
Pokoknya yang paling penting adalah karir kalian harus melambung. Ya, pasti jauh JFW ya. Good luck. Nah, sudah waktunya kita mau syuting untuk penjurian. Dan langsung pengumuman untuk siapakah yang menjadi JFW Icon 2021. So ready semuanya? Good luck ya. Nah itu ada Excel. Mana Excel? Excel adalah JFW Icon 2020. Ya bersama dengan Devona, cuman Devonanya nggak bisa hadir. Gimana nih kamu rasanya sekarang? Sebentar lagi akan digantikan oleh yang baru. Gimana? Excited? Mau ngeliat apa tuh? Kayak tentang siapa? Nah. Kemajuan JFW. Oke, namanya masukan untuk ke JFW-nya. Dari sekarang diet, terus grooming, semua grooming. Jangan stop latihan. Ya. Selalu latihan terus. Ya. Terus siapin mental. Ya, mental paling penting ya. Models, ini adalah saat yang paling bersejarah bagi kalian semua dan sangat mendebarkan untuk kalian. Karena sesaat lagi kita akan mengetahui siapakah yang berhasil menjadi JFW 2021 Icons. Episode ini selain dari juri tamu Nicolin dan Yolan, kita juga akan kedatangan juri lain. Chief Editor majalah Dewi, dia adalah Margareta Untoro. Please welcome Margareta Untoro. Hai Marji. Oke, baiklah models. Saatnya final judging. Maria dan Dava, silakan maju ke depan. Oke, baik. Langsung saja. Saya akan membacakan siapakah yang menjadi JFW 2021 Icon. Apakah Maria? Atau Dava? Dan yang menjadi JFW 2021 Icons adalah selamat untuk Maria. Selanjutnya Rizal dan Brian. Oke, apakah Rizal yang harus mengeksplor lebih lagi mendalami ekspresi? Apakah Brian yang harus mulai bisa merubah dari pose-pose cerianya untuk menjadi lebih ekspresif? Dan yang menjadi JFW 2021 Icons adalah selamat untuk Rizal, kamu adalah the next JFW 2021 Icon. Dan kedua icon berhak mendapatkan hadiah yang pertama dari logam mulia UBS Gold yang akan diserahkan oleh Aisyarif.
Gimana perasaan kamu menjadi JFW Icon 2021? Yang pasti seneng banget, senang terus bangga juga. Baru pertama kali ikut terus bisa menang. Congratulations buat kamu. Semoga nanti karir kamu akan melambung sampai ke internasional. Tapi jangan lupa masih ada JFW, jadi harus keren di JFW-nya ya. Gimana nih perasaannya Rizal nih? Nggak nyangka sih ya. Nggak nyangka ya? Ini proses perjalanan kamu kan panjang banget nih, kamu udah ikut audisi berkali-kali ya. Udah gitu tahun lalu aku inget banget, aku paksakan kamu sebagai fast track dari aku, Jakarta. And then now you did it, ya. Itu perjuangan kamu benar-benar sampai di sini tuh benar-benar panjang. Nih, apa yang akan kamu persiapkan nih? Yang pertama pasti kurangnya dari ekspresi aku yang cuma itu aja, itu yang dari juri. Terus yang kedua mental dan lebih ke mengasah diri aja sih. Mengasah diri ya, oke. Jadi Rizal akan sudah mempersiapkan nih segalanya untuk JFW. Especially nanti di runway dan juga udah mempersiapkan gaya apa sih yang nanti kamu mesti explore ya di JFW Icon campaign ya. Oke, so good luck. Oke? Thank you, Ya. Apa yang kamu lihat dari Excel? Teledornya ya, teledornya iya, oke. Persiapan apa nih kamu nanti mau mulai photoshoot kan buat campaign JFW Icon 2021? Apa yang kamu persiapkan nih? Ekspresinya. Oke, ekspresinya. Lebih apa lagi, lebih explore lagi. Oke, tapi yang pasti kamu tidak boleh mengikuti gayanya Excel. Kamu harus bikin gaya kamu sendiri. Oke? So itu tantangan buat kamu. Bener. Ya? Oke, so good luck buat motretannya besok. Enggak ya, kamu udah sampai di sini udah bener-bener tingkatan yang udah mulai di atas ya kan. Dava udah pernah ikut JFW tahun lalu, cuman masih belum kelirik gitu ya. Bener, kalau Brian kan baru start sekarang, tapi you both did a good job. So jadi nanti tinggal siap-siap buat JFW ya 2021. So good luck buat karirnya selanjutnya. Ya. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutin lagi, oke? Sutradara Adi, terima kasih. Asti, terima kasih teman-teman yang lain. Sampai berjumpa tahun depan. Thank you semua. Nah, udah selesai semua ya, 5 hari. Mereka karantina, 5 hari mereka juga berusaha untuk melalui semua challenge yang sebenarnya semuanya bisa melakukan challenge, tapi memang ada yang oke, sama ada yang nggak oke. Tapi memang begitu, kita memang harus mencari sosok model yang masih mentah, karena kalau masih mentah itu kita bisa membangun karakternya mereka untuk menjadi diri mereka sendiri. Nah, sampai akhirnya kita sudah sampai di final nih. Kita tahu sekarang kan JFW Icon 2021-nya siapa. Sampai ketemu tahun depan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Thank you.